Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini saya bersama Kepala Desa di Loato, kemudian ada pengurus BUMDes, dan hari ini bertepatan juga ada kunjungan dari Kementerian Desa. Nah, sementara menunggu teman-teman dari tim pendamping lain dan juga dari Kementerian Desa, kita akan coba wawancara dengan pemerintah desa. Di sini ada Kepala Desa, kemudian di samping saya ada Pak Febrian Kiraman selaku pendamping desa, dan juga ini bapak-bapak dari pengurus dan pengawas BUMDes. Alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan ini. Dan sebelum kita lanjutkan ke proses wawancara, mari kita ikuti dulu pesan-pesan dari tim evaluasi Kementerian Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman pendamping desa yang ada di Kabupaten Bualemo. Saya harapkan semangat dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai dengan amanah Bapak Presiden Joko Widodo, membangun dari pinggiran, dan harapannya pendamping desa ini bisa membantu kepala desa dalam pencairan dana desa itu yang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Dengan semangat para pendamping desa, semua pasti masyarakat di desa juga akan semangat dengan pertumbuhan ekonomi atas pendampingan dari desa untuk kepala desa, dari desa untuk desa, dan cepat berkembang dengan maju. Semangat dari saya, Kementerian Desa Triantini dengan tim Pak Parjo. Silakan dari Pak Parjo mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan sedikit saja untuk pendamping desa dan pendamping lokal desa. Goalnya itu cuma satu, Musdes dan RPJMDes. Kalau itu tercapai, sebetulnya hampir 80% selesai tugasnya. Tapi memang harus dikawal untuk pengelolaan dana desa. Sementara pesan saya semangat dan niat yang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pesan-pesan dari tim evaluasi dari Kementerian Desa, Ibu Triantini dan Pak Parjo. Semoga pesan ini akan menjadi penyemangat bagi kita semua sebagai pendamping desa. Dan untuk pertama, Ayah mungkin bisa ceritakan kenapa sampai ada usaha pasar ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator Pendamping Kabupaten dan Koordinator Kecamatan Pak Peni, Pak Pengawas BUMDes, Ketua BPD, dan pengurus. Melihat daripada terjadinya pasar di Loato ini, sejarahnya panjang. Yang pertama, tadinya pasar ini sebelum dibangun tahun 2015, pada tahun-tahun kemarin hanya dijualan di pinggir-pinggir jalan. Pinggir jalan. Maka pada saat itu ada pihak-pihak dari luar yang menginginkan bagaimana pasar yang tadinya di pinggir jalan ini jadi satu komunitas yang besar. Akhirnya pada tahun keberapa itu saya sudah lupa, itu ada inisiatif dari teman-teman pabrik ya, pihak PGE Gorontalo, memindahkan tadinya di pinggir jalan itu dipindahkan ke dalam di lokasi pabrik, di lokasi pabrik pada saat itu. Kalau nggak salah tahun 2007 kalau nggak salah. Sebelum kalau nggak salah 2007. Akhirnya dengan sejarahnya pasar yang ada di wilayah Barak pada saat itu, maka desa berinisiatif bersama masyarakat bagaimana pasar ini bisa dikelola oleh desa pada saat itu. Dikelola oleh desa pada saat itu. Akhirnya dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat bersama pemerintah desa BPD, maka pada saat itu pasar itu ditarik oleh desa. Akhirnya pasar ini dibangun pada tahun 2015 ya. 2015 dengan dana desa pada saat itu. Sehingga desa berinisiatif membeli tanah bersama pengurus BUMDes pada saat itu, dan tanah pasar ini berasal dari Punogani,
Kalau tidak salah pada saat itu penjualan tanahnya sekitar 100 juta ya, hampir 100 juta. Dengan fasilitas, dengan beli tanah yang dilakukan oleh teman-teman BUMDes dari pendapatan desa, maka terbentuk pasar ini sampai hari ini. Dan alhamdulillah dari pembangunan pasar yang saat itu dan sampai hari ini kontribusinya sangat luar biasa untuk PAD. Yang kemarin sejak saya tahun 2019 itu kontribusinya sampai 37 juta. 37 juta. Pada tahun 2020 kita kontribusinya sekitar 49 juta. Dan insya Allah pasar sampai hari ini omsetnya, laba bersihnya sampai tahun ini ada 75 juta Pak Febri. 75 juta laba bersihnya. Belum termasuk dari unit-unit usaha yang ada. Itu sejarah. Sampai hari ini pasar kita, dan alhamdulillah juga 2 petak ini ada bantuan dari Pemda. Dan setelah petak-petak ini juga dana desa yang dikucurkan di BUMDes. Dan kami berinisiatif bersama pengurus BUMDes, bersama pengawas dan BPD dan pemerintah desa, dibantu juga dengan teman-teman pendamping. Insya Allah kita punya cita-cita, punya impian, pasar ini kita jadikan pasar semi modern. Insya Allah, amin. Jadi selain usaha pasar, saya dengar di BUMDes ada usaha lain ya? Ada. Kop. Kredit usaha. Ya. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana model, Nah, karena kayaknya omsetnya juga lebih besar. ya. Alhamdulillah kemarin dari melihat potensi pasar yang ada di dalam dan pedagang yang ada, tadinya mereka pedagang ini hanya minjam di luar. Iya. Dari rentenir. Ya, dari rentenir. Dan itu kami dapatkan dari pengurus. Dari pengurus sampaikan ke kami, ke pemerintah desa, kalau bisa ya daripada pedagang kita ini pinjam di rentenir dan bunganya juga terlalu tinggi, alangkah bagusnya kita dari Bu Pengurus mengusulkan untuk ada kredit usaha. Sehingga dari usulan dari teman-teman pengurus dan kerjasama juga dengan DPD, akhirnya kita dari desa menguncurkan dana 51 juta untuk kredit usaha BUMDes. Dia awal tahun 2021. Sampai hari ini labanya sampai di tangan kami sampai November itu sampai hari ini 75 juta. 75 juta ya. 75 juta dari modal 51 juta. Sehingga Jadi konsepnya yang si penjual meminjam juga di BUMDes. Iya. Daripada mereka pinjam di tempat lain. Iya. Dengan BUMDes saja yang tangani. ya, BUMDes yang tangani. Dan alhamdulillah kita mendapat respon yang paling bagus dari pedagang. Dan konsepnya baru berputar di pedagang di dalam pasar itu sendiri, sehingga sistem penagihannya Tiap hari. ya tiap hari dan tidak ribet, Berat kan? ya tidak berat. Kan ya. Dan mereka store-nya tiap hari, cicilannya setiap hari. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah penjelasan dari Kepala Desa di Loato terkait dengan usaha yang telah dijalankan oleh BUMDes Sepakat. Dan selanjutnya mari kita ikuti tanggapan daripada para pedagang yang ada di pasar desa di Loato ini. Oke, jadi teman-teman semua, kebetulan di sini saya bersama dengan Ibu Alpian. Ibu Alpian ya. Iya. Ibu pedagang di sini ya? Iya. Di pasar desa di Loato. Sejak Iya. kapan dagangnya di sini, Bu? Dari 2000 awal pasar di jalan 2013. Dari jalan Iya. kemudian pindah di Pindah sini ke ya. sini, ya. Mana yang lebih nyaman, di jalan atau jualan di sini? Lebih di sini lebih di sini aman. ya. Oke. Apa saja yang dijual, Bu? Bikin Ini kue, kue ya, kue, iya kue, kopi. mie siram, tinutuan, ada soto. Kalau jual di jalan dengan yang di sini pendapatan lebih besar mana? Yang di sini atau di sana? Yang di sini lebih aman. Yang di sini Iya. lebih aman ya. Kemudian lebih banyak pendapatannya Banyak, ya. iya. Oke. Di BUMDes selain Ibu jualan di sini itu pakai iuran ya? Ada iuran ke Ada, BUMDes ya? iya koperasi, Ada koperasi juga. Iya. Ibu pinjam di koperasi ya? pinjam, Terus bagaimana dengan pinjamannya? Memberatkan atau lebih ringan. lebih ringan ya daripada Iya, dari pinjam di tempat lain ya, di lain. koperasi atau Iya. di rentenir terutama Iya. ya? Oke. Tiap hari pendapatannya boleh berapa sekarang? Kalau bikin kue tiap hari itu bikin biapong sekitar Biapong? iya sekitar bersihnya 200. 200.000 Iya, per hari ya? per hari. Oke, jadi sudah meningkat ya dari Iya. pendapatan yang jualan di jalan Iya, iya. dengan yang jualan di sini ya? Iya. Oke. Dengan Ibu Safitan? Ibu Alpian. Oke, makasih banyak Ibu Alfian. Jadi Iya. semoga bisa lancar-lancar usahanya Insya Allah, dan ya. insya Allah ini akan tetap diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, amin, amin. Oke. Makasih Iya, banyak. makasih. Sejak kapan jualan di sini?
2000 berapa? 20 atau 19? Lebih 5 tahun lalu 5 tahun lalu. Sebelumnya jualan di mana? di pinggir jalan. Pinggir jalan ya. Iya. Kemudian sudah ada usaha BUMDes di Bangun Pasar, Ibu jualan di sini ya. Iya. Oke. Mana yang lebih pendapatan lebih banyak dari jualan di jalan atau jualan di sini? Kayaknya di sini. Kayaknya di sini ya, lebih banyak Iya. pelanggannya ya. Iya. Karena sudah ada tempat yang disediakan oleh pengurus BUMDes ya. Iya. Oke, kira-kira Ibu tanggapan Ibu terkait dengan BUMDes gimana? Bagus enggak dengan usaha yang membantu bagus. masyarakat enggak? Sangat Yang membantu. Sangat membantu Iya. masyarakat ya. Dan sekarang mungkin usahanya sudah banyak peralatan saya lihat di sini. Iya. Jadi sudah cukup luar biasa dan mungkin ini akan ada kerjasama dengan BUMDes untuk catering ya, usaha catering nanti ya. Iya. Oke. Selain tempat usaha yang disediakan oleh BUMDes, apalagi yang layanan lain yang diberikan oleh BUMDes? Kayak pinjaman modal ya. Pinjaman modal ya. Iya. Pinjaman modal Ibu dapat berapa? Tergantung iya, keinginan ya. iya. Lebih berat menyetorannya tidak bermasalah? Tidak ya. Karena kan hari-hari kan. Hari ya. Iya. Oke. Dibanding dengan yang rental ini mana yang bunganya lebih tinggi? Yang ini lebih ringan. Ini Iya. lebih rendah ya Iya. dibanding dengan rental ini ya. Iya, iya. Oke. Kalau pendapatan tiap hari sekarang boleh berapa rata-rata? Ya di bawah dari 2 juta, Di bawah 1 dari juta 2 ke atas. tiap hari ya, Iya. luar biasa ya. Jadi sudah sangat membantu Ibu dengan keluarga ya, Iya. dengan adanya BUMDes yang telah membantu dan menyediakan fasilitas pasar ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Iya. Yurni Majid ya. Saya bersama dengan Pak Febrian Kiraman. Beliau adalah pendamping desa di Kecamatan Paguyaman. Nah, Pak Febri, Iya. kira-kira apa peran dari teman-teman pendamping ini sampai BUMDes ini jalan dengan maksimal? Ya, terima kasih Pak Korkap. Jadi alhamdulillah untuk keberadaan pendamping desa di Kecamatan Paguyaman memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam rangka untuk memajukan usaha BUMDes. Dan karena jumlah desa yang ada di Kecamatan Paguyaman ada kurang lebih ada sekitar 22 desa, sehingga kami punya strategi untuk bagaimana peran-peran kami itu bisa maksimal di dalam hal pendampingan. Sehingga langkah yang saya ambil di saat saya dipindahkan ke sini sebagai pendamping, kemudian dipercaya sebagai koordinator, saya berusaha untuk membagi tim, di mana ada tim yang khusus menangani BUMDes, ada yang khusus di bidang perencanaan, kemudian tim yang lainnya berperan untuk bagaimana membackup kegiatan-kegiatan pendampingan. Nah, untuk di BUMDes sendiri, kami prioritaskan di Desa di Loato karena sebagai pilot project. Jadi kami berusaha untuk mengambil satu desa sebagai pilot project dalam rangka pengelolaan usaha BUMDes, sehingga ini menjadi menjadi contoh untuk desa-desa lainnya. Kemudian di fokus untuk pendampingan kami terutama dalam rangka backup administrasi. Dan alhamdulillah di BUMDes di Loato sendiri, di Loato Sepakat itu pengawas juga memiliki peran yang sangat tinggi dan memiliki kemampuan dalam membuat ataupun melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi. Nah, ini sangat membantu pengurus juga pendamping dalam rangka menyusun administrasi, terutama dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban. Oke, Pak Harwanto, apa kira-kira yang telah Anda perbuat ini di BUMDes? Yang telah Anda fasilitasi? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Korkap yang saya hormati, Pak Korcam yang saya hormati, Ayanda Kepala Desa Loato, Bapak Ibu pengurus BUMDes Loato. Jadi pertama saya kemarin mendapatkan SK untuk wilayah di Loato, Bungo Tua, Batu Kramat dengan Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah untuk desa di Loato ini memiliki potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan melalui BUMDes. Dan alhamdulillah perkembangannya sekarang sudah bagus, dan kami selaku tim pendamping yang khususnya di wilayah Kecamatan Paguyaman dan juga di desa di Loato berupaya terus untuk mendorong BUMDes dalam rangka mengembangkan potensi yang ada, khususnya pasar dan juga unit usaha KUP
dan juga yang baru ini adalah Aerodes atau air, produknya RO dengan heksagonal. Dan upaya kami dari tim pendamping yang awal pertama adalah BUMDes ini bisa terdaftar di kementerian dan juga mendapatkan sertifikat Kemenkumham, dan selanjutnya sesuai dengan yang direncanakan tim pengurus terkait dengan program kerja, ya beberapa unit juga lagi yang akan dibuka lagi. Jadi kami terus mendorong bagaimana ini bisa terlaksana dalam rangka upaya untuk meningkatkan ekonomi desa, khususnya PAD. Mungkin itu Pak Opan yang. Oke, teman-teman sekalian, saya kira ini cukup luar biasa. Terima kasih banyak Ayah, Pak Febri, Pak Harwanto, dan juga pengurus BUMDes atas kerja yang begitu luar biasa sehingga meningkatkan kemampuan daripada pengelolaan badan usaha milik desa. Semoga ini menjadi contoh bagi BUMDes yang ada di Kabupaten Bualemo, di Provinsi Gorontalo, dan juga mungkin bisa diadopsi cara kerja daripada pengurus BUMDes yang ada di Desa Dilo Ato. Nama BUMDesnya Dilo Ato Sepakat Ayah. Oke, Dilo Ato Sepakat. Semoga sukses terus. Salam desa. Salam.